Nah, sebenarnya masalah-masalah dari hidup kita itu pasti bakalan banyak banget dan kita juga udah tahu kan kalau dari masing-masing hidup kita ini pasti bakalan dihadapi oleh masing-masing dari kita ini semua pasti akan dihadapi oleh salah satu masalah di mana kita tidak punya pilihan lain selain menghadapi masalah tersebut dan kenapa masalah-masalah tersebut itu bisa menjadi patokan atau bisa menjadikan kita pribadi yang jauh lebih baik lagi. Nah, ketika kita dihadapi suatu masalah, terkadang kita masih agak bingung bagaimana cara kita untuk menanggulangi masalah tersebut atau bagaimana cara kita untuk menyelesaikan masalah yang ada. Dan dari dalam masalah tersebut bisa kita lakukan bahwa ada beberapa hal yang dari dalam diri kita yang memang masih bisa kita kontrol dan beberapa hal yang memang dari luar kita yang tidak bisa kita kontrol. Jadi yang sekarang kita harus lakukan itu adalah bagaimana cara kita untuk bisa melakukan sesuatu hal yang masih bisa dalam lingkup kontrol kita tersebut dan bagaimana kita bisa menghadapi suatu masalah itu dengan seluruh kemampuan yang kita miliki. Terkadang melakukan hal tersebut membutuhkan banyak effort dan banyak sekali tenaga dan juga pikiran yang harus kita keluarkan agar kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal ataupun kita bisa mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan kita. Namun tidak terpungkiri juga terkadang ada beberapa masalah yang kita tidak bisa menyelesaikan masalahnya dan beberapa masalah yang kita merasa stuck di dalam problem-problem yang sudah kita pikirkan dan juga kita merasa stuck dengan situasi sekarang kita ini. Tapi perlu diingat kembali bahwa dari dalam semua hal tersebut masih banyak hal-hal yang masih bisa kita kendalikan. Contohnya, jika kalian jika kalian sedang ada masalah dalam mengerjakan tugas akhir kalian atau salah satu hal yang eee, salah satu hal yang menjadi momok mahasiswa tingkat akhir itu adalah bagaimana caranya lulus tepat waktu ataupun bagaimana caranya seorang mahasiswa atau mahasiswi itu bisa menyelesaikan tugas akhir mereka. Dan dari dalam tugas akhir tersebut banyak sekali masalah-masalah yang kita pikirkan dan terkadang ada beberapa hal yang kita tidak bisa melakukannya dan terkadang ada beberapa hal yang kita merasa bahwa, "Ah, aku nggak bisa ini. Ah, aku kayak gini cuman kayak biasa aja. Ah, ini aku melakukan sesuatu hal pasti nggak bakal ada gunanya buat kedepannya juga." Nah, pikiran-pikiran tersebut kayak gitu, akan selalu muncul di dalam pikiran kita dan pikiran-pikiran tersebut juga akan selalu membayang-bayangi kita. Tapi dalam satu hal juga perlu diketahui bahwa masalah-masalah tersebut masih bisa kita selesaikan dengan cara fokus dengan apa yang bisa kita kendalikan, fokus dengan apa yang bisa kita usahakan, dan kita juga bisa fokus dengan hal-hal yang memang masih di dalam batas kemampuan kita. Dan juga dari dalam menyelesaikan masalah tersebut, kita bisa menanyakan lagi kepada dosen pembimbing kita atau menanyakan dengan teman yang kita anggap mampu dalam membantu kita di dalam menyelesaikan tugas akhir tersebut. Sebenarnya, yang harus kita lakukan adalah reaching out for some other people that can help us. Jadi, beberapa orang yang kita tidak sadari bahwa mereka bisa membantu diri kita dan juga mereka bisa membantu kita dalam hal moral, dalam hal teknikal, dalam hal paling kecil yaitu adalah salah satu dorongan yang berupa support moral. Dan support moral itu juga salah satu hal yang memang sangat dibutuhkan, apalagi di masa-masa kita, mmm, di masa-masa kita membutuhkan dorongan dari belakang. Dan dorongan dari belakang itu adalah salah satu hal yang memang kita butuhkan, apalagi, eee, dalam menghadapi hal-hal yang sangat sulit tersebut. Jadi, eee, kembali lagi, jika ada kawan-kawan kamu yang bisa membantu kalian dari belakang atau kayak mensupport kalian dari segi dorongan motivasi ataupun juga dari segi inspirasi atau juga dari
bagaimana kalian untuk melegakan hati atau ada tempat kalian untuk mencurahkan isi hati itu menurut saya adalah salah satu hal yang bagus banget, apalagi itu kedepannya bisa membuat kalian menjadi seseorang yang lebih baik lagi, menjadi seorang yang lebih berani dan juga menjadi orang yang lebih tangguh ke depannya. Dan hal-hal tersebut, eee, bukan merupakan hal yang mudah untuk digapai dan hal yang untuk mendapatkan support-support moral itu terkadang kita terbentur oleh rasa malu. Dan terbentur dari rasa malu tersebut, terkadang ada beberapa hal yang memang kita tidak bisa pungkiri bahwa, "Ah, ya aku curhat ke orang ini nanti orang ini bisa membeberkan rahasia kita, atau kalau misalkan aku curhat dengan orang ini, apakah anggapan dia dengan aku bakalan, menjadi anggapan yang kayak biasa aja atau bahkan, teman tersebut akan menjauh dari diri kita karena kita terlihat sebagai orang yang mempunyai banyak masalah dan kita juga tahu bahwa, eee, orang-orang tersebut terkadang bukan seseorang yang memang bisa menjadi pendorong dari dalam hidup kita. Jadi, kita juga harus hati-hati dalam memilih, dengan siapa kita bisa meng meminta support dan kepada siapa juga kita bisa mendapatkan dorongan-dorongan yang sebenarnya kita butuhkan. Jadi, masalah-masalah yang ada dari dalam hidup ini, kita bisa fokus dengan hal penyelesaian masalahnya dan kadang kita juga merasa bahwa apapun yang kita lakukan terasa sekali bebannya dan apapun yang kita lakukan terasa sekali bahwa kita tidak mempunyai support yang ada di dalam hidup kita. Tapi perlu diingat lagi bahwa sebenarnya banyak sekali orang yang ingin mensupport kita. Mungkin kalian mendengar atau mengetahui bahwa banyak sekali haters yang ada di lingkungan sekitar kita. Mungkin itu ada di dalam salah satu circle kalian. Ada salah satu teman di dalam circle kalian yang sebenarnya adalah salah satu haters meskipun dia terlihat sebagai seorang teman, tapi mungkin kalau dia adalah orang yang manis di depan tapi tidak mendorong di belakang, itu bisa kalian pikirkan bahwa dia itu sebenarnya adalah seorang yang haters yang diam-diam atau peribahasanya adalah musuh di dalam selimut. Dan orang-orang seperti itu kalau menurut saya sendiri kalau bisa jangan didekati atau jangan terlalu difokuskan dan juga jangan terlalu didekatkan karena hal orang-orang tersebut merupakan salah satu orang yang bisa menjadi bahaya dalam hidup kamu, bisa menjadikan kamu orang yang lebih lemah lagi, tidak toleransi terhadap masalah-masalah ataupun tidak toleransi terhadap orang-orang yang berbeda dari sekitar kamu dan juga menjerumuskan kamu kepada lubang kegelapan yang memang itu bukan sebagai diri kamu sendiri. Nah, yang kamu harus dapatkan adalah seseorang kawan yang bisa mencurahkan isi hati kamu seperti apa kepada dia, dan juga kamu bisa memfokuskan diri terhadap apa-apa yang kamu inginkan sebelumnya. Dan mendekatkan diri kepada kawan itu juga salah satu hal yang bisa membantu diri kita. Karena dari dalam diri kita juga sebenarnya masalah-masalah yang ada di dalam hati kita lebih terfokus kepada masalah-masalah mental ataupun lebih tepatnya masalah-masalah dari dukungan moral dan dukungan moral ini adalah salah satu hal yang memang kita butuhkan apalagi di masa-masa pandemi sekarang ini. Kalian tahu sendiri kalau misalkan di masa pandemi sekarang ini lingkungan pertemanan kita juga menjadi jauh lebih kecil dan orang-orang yang dulu dekat dengan kita tidak terlalu dekat lagi apalagi dengan masa transisi di mana kalian sudah lulus kuliah ataupun juga baru lulus SMA dan masuk ke dalam dunia kuliah, pasti orang-orang itu akan, eee, memulai kehidupan mereka yang baru dan mereka akan lebih fokus dengan apa yang mereka tujukan. Dan dengan apa yang mereka tujukan tersebut, terkadang visi mereka sudah berbeda jauh dengan apa yang visi kita ataupun tujuan kita.
dan itu kita harus memaklumi bahwa orang-orang tersebut sudah tidak berada lagi di dalam lingkungan circle kita dan kita akan mencari orang-orang yang sebenarnya masih dekat dalam hidup kita ataupun seseorang yang bisa kita telepon atau bisa kita minta bantuan ke depannya seperti apa. Dan setelah hal-hal tersebut, kita melihat lagi dalam sisi masalah itu sebenarnya. Jadi, saya percaya bahwa tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan, karena aku sendiri melihat bahwa banyak sekali masalah-masalah yang sebenarnya bisa dapat diselesaikan, asalkan kita juga mau untuk berusaha ke depannya. Jadi, yang kita harus butuhkan adalah untuk berusaha sedikit demi sedikit. Mungkin dari awal, di saat kita memang udah mental breakdown, apalagi seperti itu sudah terjadi, hal-hal yang memang kita harus fokuskan sebelumnya itu adalah melihat masalah itu seperti apa dan melakukan penyelesaian masalahnya itu satu demi langkah, sedikit demi sedikit, lama-lama nanti menjadi bukit. Jadi yang terpenting itu adalah bukan seberapa sukses yang akan kamu dapatkan dari satu langkah tersebut, tapi seberapa banyak langkah yang bisa kamu lakukan. Meskipun langkah itu terlihat sangat kecil, meskipun langkah itu terlihat sepele, meskipun langkah itu langkah yang tidak menyelesaikan seluruh masalahmu seutuhnya, tapi yang terpenting adalah kamu dapat melangkah maju ke depannya. Yang terpenting adalah kamu telah melakukan usaha, dan yang terpenting adalah kamu telah mencobanya. Dan semakin banyak kamu melangkah, semakin kamu berusaha untuk mencoba, dan semakin banyak hal-hal yang kamu coba yang kamu tidak tahu apakah kamu bisa berhasil atau tidak, semakin kamu akan tahu bahwa kemampuan kamu seperti apa, semakin kamu tahu bahwa hasilnya akan yang akan digapai kamu itu bisa menuakan hasil dan kamu akan lihat bahwa langkah-langkah yang sebenarnya sudah kamu lakukan itu akan bermanfaat untuk kamu ke depannya, apalagi dalam menghadapi masalah-masalah yang kamu lakukan tersebut. Jadi, untuk tidak patah semangat itu adalah salah satu hal yang susah, tapi tidak memungkiri lagi bahwa di dalam langkah-langkah tersebut, di dalam kamu hal yang terus mencoba, di dalam hal yang kamu terus melakukan sesuatu hal yang dapat membantu kamu menyelesaikan masalah kamu, dari situ juga kamu akan melihat bahwa hal-hal yang kamu lakukan, hal-hal yang telah kamu coba, dan semua hal yang sudah kamu usahakan itu akan membuahkan hasilnya. Jadi, hasil-hasil tersebut adalah harus diingat kembali lagi, itu adalah semua dari usaha kalian yang terus berusaha, yang terus mencoba, yang terus melangkah sedikit demi sedikit, tapi pada akhirnya masalah kamu nantinya juga akan terselesaikan seperti itu. Terima kasih sudah mendengar podcast saya hari ini. Nama saya Okta. Saya undur diri dan terima kasih sampai jumpa di bagian berikutnya.